Teori kultur care Leininger. A. Sejarah teori kultur care. Dr. Madeleine Leininger, seorang perawat yang ahli antropologi, mempunyai andil besar dalam meningkatkan riset dalam keperawatan transkultural dan dalam merancang program-program studi yang erat kaitannya. Ia adalah pelopor keperawatan transkultural dan seorang pemimpin dalam mengembangkan keperawatan transkultural serta teori asuhan keperawatan yang berfokus pada manusia. Leininger juga adalah seorang perawat profesional pertama yang meraih pendidikan doktor dan ilmu antropologi sosial dan budaya. Madeleine Leininger lahir di Sutton, Nebraska, dan memulai karir keperawatannya setelah tamat dari program diploma di St. Anthony School of Nursing di Denver pada tahun 1950. Ia meraih gelar sarjana dan ilmu biologi dari Benedictine College Action, Kansas, dengan peminatan pada studi filosofi dan humanistik. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, ia bekerja sebagai instruktur, staf perawatan dan kepala perawatan pada unit medikal beda, serta membuka sebuah unit perawatan psikiatri yang baru di mana ia menjadi seorang direktur pelayanan keperawatan pada St. Joseph Hospital di Omaha. Selama waktu ini, ia melanjutkan pendidikan keperawatannya di Creighton University di Omaha tahun 1954. Leininger meraih gelar MSN dalam perawatan psikiatrik dari Catholic University of America di Washington. Ia kemudian bekerja pada College of Health di University of Cincinnati, di mana ia menjadi lulusan pertama pada program spesialis keperawatan psikiatrik anak. Ia juga memimpin suatu program pendidikan keperawatan di psikiatri di universitas tersebut dan juga sebagai pimpinan dalam pusat terapi perawatan psikiatri di rumah sakit milik universitas tersebut. Leininger bersama Holfing pada tahun 1960 menulis sebuah buku yang diberi judul Basic Psychiatry Nursing Concept yang dipublikasikan ke dalam 11 bahasa dan digunakan secara luas di seluruh dunia selama bekerja pada unit perawatan anak di Cincinnati. Leininger menemukan bahwa staf kurang memahami mengenai faktor-faktor budaya yang mempengaruhi perilaku anak-anak, di mana di antara anak-anak ini memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Ia mengobservasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam asuhan dan penanganan psikiatri pada anak-anak tersebut. Terapi psikoanalisa dan terapi strategi lainnya seperti tidak menyentuh anak-anak yang memiliki perbedaan latar belakang budaya dan kebutuhan. Leininger melihat bahwa para perawat lain juga tidak menampilkan suatu asuhan yang benar-benar adekuat dan dalam menolong anak tersebut. Dan ia dihadapkan pada berbagai pertanyaan mengenai perbedaan budaya di antara anak-anak tersebut dan hasil terapi yang didapatkan. Ia juga menemukan hanya sedikit staf yang memiliki perhatian dan pengetahuan mengenai faktor-faktor budaya dan mendiagnosa dan menangani klien. Suatu ketika, Prof. Margaret Mead berkunjung pada Departemen Psikiatri University of Cincinnati dan Leininger berdiskusi dengan Mead mengenai adanya kemungkinan hubungan antara keperawatan dan antropologi. Meskipun ia tidak mendapatkan bantuan langsung dorongan solusi dari Mead, Leininger memutuskan untuk melanjutkan studinya ke program doktor yang berfokus pada kebudayaan, sosial, dan antropologi psikologi pada Universitas Washington. Sebagai seorang mahasiswa program doktor, Leininger mempelajari berbagai macam kebudayaan dan menemukan bahwa pelajaran antropologi itu sangat menarik dan merupakan area yang perlu diamati oleh seluruh perawat. Ia kemudian memfokuskan diri pada masyarakat Gapsuk di Ancient Highlands of New Guinea, di mana ia tinggal bersama masyarakat tersebut selama hampir 2 tahun. Dia dapat mengobservasi bukan hanya gambaran unik dari kebudayaan, melainkan perbedaan antara kebudayaan masyarakat barat dan non-barat terkait dengan praktik dan asuhan keperawatan untuk mempertahankan kesehatan. Dari studinya yang dalam dan pengalaman pertama dengan masyarakat Gapsuk, ia terus mengembangkan teori perawatan kulturnya dan metode ethnonursing. Teori dan penelitiannya telah membantu mahasiswa keperawatan untuk memahami perbedaan budaya dalam perawatan manusia, kesehatan, dan penyakit. Dia telah menjadi pemimpin utama perawat yang mendorong banyak mahasiswa
dan fakultas untuk melanjutkan studi dalam bidang antropologi dan menghubungkan pengetahuan ini ke dalam praktik dan pendidikan keperawatan transkultural. Antusiasme dan perhatiannya yang mendalam terhadap pengembangan bidang perawatan transkultural dengan fokus perawatan pada manusia telah menyokong dirinya selama 4 dekade. Tahun 1950-an sampai 1960-an, Langer mengidentifikasi beberapa area umum dari pengetahuan dan penelitian antara keperawatan dan antropologi. Formulasi konsep keperawatan transkultural, praktek dan teori dan prinsip teori. Dalam tulisannya, dia menunjukkan bahwa perawatan transkultural dan antropologi bersifat saling melengkapi satu sama lain meskipun berbeda. Teori dan kerangka konsepnya mengenai cultural care, diversity, dan universalis dijelaskan dalam buku ini. Sebagai perawat profesional pertama yang melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor dalam bidang antropologi dan untuk memprakarsai beberapa program pendidikan, magister, dan doktor, Langer memiliki banyak bidang keahlian dan perhatian. Ia telah mencapai 14 kebudayaan mayor secara lebih mendalam dan telah memiliki pengalaman dengan berbagai kebudayaan. Di samping perawatan transkultural dengan asuhan keperawatan sebagai fokus utama, bidang lain yang menjadi perhatiannya adalah administrasi dan pendidikan komparatif, teori-teori keperawatan politik, dilema etik keperawatan dan perawatan kesehatan, metode riset kualitatif masa depan keperawatan dan keperawatan kesehatan, serta kepemimpinan keperawatan. Theory of culture care saat ini digunakan secara luas dan tumbuh secara relevan serta penting untuk memperoleh data kebudayaan yang mendasar dari kebudayaan yang berpengertian. Transkultural nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya, kepercayaan, dan tindakan, dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya atau kebutuhan budaya kepada manusia. C. Asumsi dasar. Asumsi mendasar dari teori adalah perilaku caring. Caring adalah esensi dan keperawatan membedakan, mendominasi, dan mempersatukan tindakan keperawatan. Tindakan caring dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan dalam memberikan dukungan kepada individu secara utuh. Perilaku caring semestinya diberikan kepada manusia sejak lahir dalam perkembangan dan pertumbuhan, masa pertahanan sampai dikala manusia itu menjadi konsep dan definisi dalam teori Langer. Budaya adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari dan dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan adalah suatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan dilandasi tindakan dan budaya adalah keinginan di individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau suatu tindakan yang dapat dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan. Culture care diversity, culture care universality, etnosentris, etnis, ras, etnografi, care, caring, cultural care. Paradigma keperawatan transkultural. Langer mengartikan paradigma keperawatan transkultural sebagai cara pandang, keyakinan, nilai-nilai, konsep-konsep, dan dalam terlaksananya asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap 4 konsep sentral keperawatan, yaitu manusia, sehat, lingkungan, dan keperawatan. Manusia adalah individu, keluarga, atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma dan yang diyakini dan berguna untuk menetapkan pilihan dan melakukan pilihan. Kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki klien dalam mengisi kehidupannya terletak pada rentang sehat sakit. Kesehatan merupakan suatu keyakinan, nilai, pola kegiatan dalam konteks budaya yang digunakan untuk menjaga dan memelihara keadaan seimbang atau sehat yang dapat diobservasi dalam aktivitas sehari-hari. Lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena yang mempengaruhi perkembangan, kepercayaan, dan perilaku klien. Lingkungan dipandang sebagai suatu totalitas kehidupan di mana klien dengan budayanya saling berinteraksi. Perawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Keperawatan ditunjukkan memandirikan individu sesuai dengan budaya klien. Strategi yang digunakan
dalam asuhan keperawatan adalah perlindungan atau mempertahankan budaya, mengakomodasi atau negosiasi budaya, dan mengubah mengganti budaya klien. Cara yang pertama yaitu mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Perencanaan dan implementasi keperawatan diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang relevan yang telah dimiliki klien sehingga klien dapat meningkatkan atau mempertahankan status kesehatannya, misalnya budaya berolahraga setiap pagi. Cara yang kedua yaitu negosiasi budaya. Intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan. Perawat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan. Misalnya klien sedang hamil, mempunyai pantang makanan yang berbau amis, maka ikan dapat diganti dengan sumber protein hewani lain. Cara yang ketiga, restrukturasi budaya. Restrukturasi budaya klien dilakukan bila budaya yang memiliki merugikan status kesehatan. Perawat berupaya merestrukturasi gaya hidup klien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok. Pola rencana hidup yang dipilih biasanya lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Sekian dari penjelasan saya mengenai teori kultur Kerlinger.